Yesus membangkitkan Lazarus. Paling penting itu begini, Yudas yang merasa lebih terpikat pada menguangkan minyak itu daripada memakai minyak itu sebagai sebuah ekspresi perhatian dan kasih sayang dan rasa syukur. Tentu Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwatsu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwatsu yang mahal ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memerhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin ini selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Romo Cece, frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memaknai kata-kata Yesus ini, tadi waktu ngopi sambil melihat geladi, saya akan ngobrol sama frater Bara dari Praia. Lalu dia bertanya begini, "Romo, saya mau tanya, kenapa pekan suci dimulai dengan Minggu Palma? Kalau kemarin kan umat bertanya, kenapa Minggu Palma yang harus kita menyorak-nyorakin dan menyanjung-nyanjung Yesus malah bercerita tentang kisah sengsara?" Lalu kemudian saya bilang, nanti frater kalau ada waktu dengar khotbah saya kemarin. Tapi saya mau mengatakan begini, kenapa mulai dengan Minggu Palma? Ya, karena itu sudah hari Minggunya dalam pekan, ketika kita mengenangkan Yesus satu pekan ada di kota Yerusalem, itu mulai dengan cerita itu. Cerita yang hari ini kita baca dalam Injil. Karena seperti dulu yang pernah saya bilang, sebenarnya yang membuat orang Yahudi itu panas untuk cepat-cepat menyalibkan Yesus itu karena Yesus itu bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan menurut adat Yahudi, bahwa kalau orang mati itu mau bangkit, batasnya 3 hari. Tapi ini Lazarus sudah di luar batas normal dan sudah berbau, tetapi Yesus bisa membangkitkan. Itu menyulutkan rasa marah orang Yahudi kepada Yesus sehingga dia harus cepat-cepat dibunuh. Bahkan Lazarus pun mereka mau bunuh dari cerita dalam Injil. Nah,
Peristiwa 1 pekan Yesus di Yerusalem itu mulai dengan Minggu Palma karena Minggu Paskah itu tidak dihitung. Karena Paskah kan sudah terjadi pada waktu Vigili itu, Sabtu. Yesus bangkit. Sehingga kalau mulai dengan hari Minggu Palma ya sudah supaya pas 1 pekan. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa 6 hari sebelum Paskah. Nah ini fakta ini maksudnya. 6 hari sebelum Paskah itu kan berarti kalau dihitung mulai dari hari Minggu toh, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena hari ke-7 Yesus bangkit. Nah, ini jawabannya. Kenapa mulai dengan Minggu Palma kita rayakan? Sebenarnya kalau di Yahudi juga bicara hari Sabat itu bukan hari Minggu sebenarnya, itu hari Sabtu, itu hari Sabat. Nah, kita bicara tentang apa sih yang perlu kita maknai dalam pekan suci. Setelah kita tahu bahwa cerita pekan suci itu kita mulai dengan Minggu Palma, dan itu bermula dari cerita Yesus berangkat dari rumah Lazarus, Maria dan Marta di Betania menuju ke kota Yerusalem melalui Bukit Zaitun, menuju ke Lembah Kidron. Di Lembah Kidron itu Taman Getsemani, lalu naik lagi sedikit ke Bukit Sion yang ada kota Yerusalemnya. Apa saja yang dibuat Yesus di sana? Ya, yang kita dengar dalam kisah-kisah Injil selama pekan ini. Yesus buat apa? Ada sebuah pergulatan. Bahwa Yesus ketika mampir di rumah Lazarus, Marta dan Maria, ada juga rasul-rasulnya. Dan disitulah ia diseka oleh minyak narwastu. Nanti kalau ada yang penasaran wangi minyak narwastu, saya masih simpan itu, bawa dari sana dulu. Di Betania itu juga ada sebuah pohon yang kalau kita dengar cerita iman sebesar biji sesawi itu, kalau kita ke Tanah Suci itu pohon persis ada di Betania sebelum kita masuk di gereja tempat di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Paling penting itu begini, Yudas yang merasa lebih terpikat pada menguangkan minyak itu daripada memakai minyak itu sebagai sebuah ekspresi perhatian dan kasih sayang dan rasa syukur. Tentu Marta, Maria, dan Lazarus bukan orang kaya, tapi mereka punya minyak itu. Dan minyak itu bagi mereka lebih dari sekedar kekayaan, yaitu ekspresi rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, untuk berterima kasih karena Yesus itu sukses membangkitkan Lazarus. Maka dengan ini bagi kita jelas sebenarnya Bapak Ibu, ekspresi terbesar dari rasa cinta, kasih sayang dan perhatian bukanlah uang. Dan kalau kita menguangkan cinta dan perhatian, itu yang merendahkan martabat dan nilai dari cinta dan perhatian. Sebenarnya kalau bicara cinta dan perhatian, yang oleh zaman sekarang itu diminimalisir dengan ada uang, ada cinta. Tidak ada uang, tidak ada cinta. Ada uang, ada perhatian. Tidak ada uang, tidak ada perhatian. Jadi cinta dan perhatian diminimalisir dalam uang dan materi. Sehingga dalam memilih cinta, juga orang memakai standar berapa duit. Ada apanya, bukan apa adanya. Padahal yang terbesar dari uang adalah cinta dan perhatian. Dan ekspresi dari cinta dan perhatian itu tidak selalu bisa diuangkan. Dan kehadiran adalah bentuk paling nyata dari cinta dan perhatian. Inilah yang membedakan definisi cinta dan perhatian dari Yudas yang diangkat menjadi bendahara dengan cinta dan perhatian dari Bunda Maria, Ibu Yesus yang menunjukkan cinta yang besar kepada putranya tanpa pakai uang. Kita lihat Bunda Maria memberikan kekuatan kepada Yesus untuk memanggul salib sampai ke Kalvari. Seperti yang saya renungkan di sana tadi sebentar, kita tidak tahu. Bunda Maria tidak pakai Gojek. Kita juga tidak tahu ada bawa bekal uang berapa untuk beli jajan selama menyertai Yesus sampai di Golgota. Dan tentu Yesus tidak butuh berapa uang yang dibawa mamanya, seperti anak-anak kita sekarang selalu cek berapa uang yang ada di kantong mamanya kalau bepergian kan. Dan yang dirogoh pertama itu rogoh kocek mamanya. Kalau tidak uang berarti HP.
Dan Yesus tidak butuh uang itu, tapi dia butuh kehadiran. Dan kehadiran Bunda Maria yang tidak minimalisir dengan uang, itu yang membuat Yesus dikuatkan, sehingga ia terus memanggul salib sampai ke Golgota. Dan kita lihat, ketika Yesus diturunkan dari salib, Bunda Maria memangkunya. Pertanyaannya, berapa dana kematian yang didapat? Tidak ada. Nah, kita kalau mati, yang dipikir dana kematian. Sehingga kita juga, kalau bayar iuran kematian lebih penting daripada rumah tangga pastornya. Ya. Coba cek di keuangan tuh, tidak ada yang utang dana kematian. Takut apa? Nanti kalau mati tidak dapat santunan. Tapi kalau romo-romonya biar mati tidak makan, tidak apa-apa. Tuh. Padahal memperhatikan orang hidup lebih penting daripada memperhatikan orang mati. Kadang-kadang juga saya berpikir begini, waktu kita menguburkan berdoa untuk salah satu anak dari Papua yang dikembalikan ke Papua. Ternyata biaya perjalanannya waktu itu 60 juta. Bayangan saya begini, kenapa orang itu ya berkorban sekali kalau orang mati, mau berapa duit pun dia mau bayar. Tapi pada saat orang hidup, kasih sedikit pun pelit. Kenapa tunggu mati kita jor-joran? Kenapa waktu hidup kita tidak memperhatikan? Makanya waktu saya datang ke Mataram kan, yang pertama saya lihat itu ruang pertama, ruang kematian, rukun kematian. Saya dalam hati pikir umat Mataram lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Karena ruang terdepan itu ruang untuk orang mati. Sehingga seksi kematian juga kumpul peti banyak-banyak. Kemarin mereka ajukan proposal mau siapkan peti sampai 20 begitu. Saya bilang, jangan terlalu banyak. Biar Romo, mumpung masih murah. Saya bilang, jangan. Ya sudahlah, sudah terlanjur pesan. Akhirnya setelah mereka pesan, orang itu macam berkejaran mau mati itu. Karena apa? Peti sudah siap. Macam terobsesi sekali kita mau mati ini. Sementara waktu hidup orang tidak mau peduli. Padahal peduli dengan orang hidup itu jauh lebih penting. Dan Yesus itu menunjukkan kepedulian kepada orang hidup. Dengan mengatakan bahwa ketika Yesus bilang begini, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Begini Bapak Ibu, tidak akan pernah kemiskinan kita itu teratasikan, kita akan miskin terus sampai mati. Tapi kita tidak selalu berada bersama Tuhan terus kan? Coba lihat kalau seksi PSE bagi sembako itu kurang lagi sembakonya, karena saking banyaknya orang miskin toh. Tapi coba kita lihat antrean orang datang ke gereja. Masa orang bisa antre seperti dia terima sembako? Tidak. Bahkan orang kalau tidak terdaftar dan terdaftar terima sembako juga dia ngomel, saya belum, padahal saya Katolik. Tapi doa tidak pernah datang. Misa tidak pernah datang. Jadi Katoliknya tunggu terima sembako, terima tubuh Kristus, tidak datang. Nah, maksud Yesus itu begini, dia peduli dengan hidup kita dalam arti bahwa jangan lupa juga kita peduli dengan Tuhan. Tidak setiap waktu loh Tuhan ada bersama kita. Tapi kemiskinan selalu ada bersama kita. Itulah ketika Yesus bilang kepada Yudas, Yudas, kamu tuh selalu berada bersama orang miskin, tapi tidak selalu berada bersama aku. Artinya kalau ada waktu Tuhan berada bersama kita, manfaatkan waktu itu. Dan apa yang kita berikan kalau Tuhan sedang ada bersama kita, lagi-lagi Tuhan tidak butuh uang dan materi. Tuhan butuh kehadiran. Kehadiran. Karena definisi yang paling dalam dari cinta dan perhatian adalah kehadiran. Ada bersama. Bunda Maria tidak bawa uang, tapi ia selalu ada dan hadir. Dan itu sudah sangat cukup untuk Yesus. Bandingkan dengan Yudas yang simpan uang banyak dan pegang uang banyak. Yesus juga tidak terlalu memerlukan Yudas kan? Dan Yudas itu meminimalisir cinta dan perhatian itu pada uang. Hal yang kemudian dia gampang dikuasai oleh iblis. Bapak Ibu, kenapa kita mudah dikuasai iblis? Karena kita menjadikan uang sebagai Tuhan dan Raja. Kita semua butuh uang. Uang itu penting, tapi uang bukan tujuan. Dan kita tidak bisa menggantikan cinta dan perhatian dengan uang, apalagi menggantikan Tuhan dengan uang. Kenapa kemudian gereja Katolik
Maaf, tidak seperti teman-teman gereja lain. Teman-teman gereja lain, kau tidak perlu ke gereja. Yang penting scan barcode, store 10% lewat rekening. Sudah, kau selamat. Gereja Katolik tidak. Karena Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat. Datang, bukan transfer. Kenapa datang? Karena kita butuh datang untuk terima tubuh dan darah Kristus. Pernah saya ngobrol sama Bapak Tua Karol mereka. Kita kalau lapar, lihat daftar menu di GoFood. Semua menu itu enak dan menarik, kita tinggal pilih. Tapi tidak akan pernah kita kenyang kalau hanya memilih di daftar menu. Kita harus datang ke makanannya, atau makanan itu harus datang kepada kita, baru kita kenyang. Menyatu dengan Yesus juga begitu. Harus datang makan tubuh dan darahnya, supaya Yesus tinggal dalam kita, kita di dalam Dia. Tidak bisa jadi Katolik dan tidak mencintai misa. Tidak bisa. Bagaimana iman itu tumbuh? Tidak bisa iman Katolik itu tumbuh, tunggu Natal Paskah baru datang misa. Tidak bisa. Tidak bisa juga sebenarnya hanya 1 kali 1 minggu. Kita makan sehari berapa kali? Demikian juga kebutuhan akan Tuhan. Harus rutin. Kalau mau Tuhan selalu tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia, makan dong tubuh dan darahnya. Makan sabdanya, jadikan itu sebagai menu harian. Kenapa kemudian saya bilang, Bapak Ibu kalau ada waktu ikut tuh misa harian. Itu menu harian yang disiapkan Tuhan, supaya Tuhan masuk dalam kita, kita masuk dalam Dia. Kenapa kemudian saya juga minta, kamu kalau bertugas liturgi, paling penting bukan soal kehebatan kita. Kita berdoa, kita datang misa. Biar Tuhan masuk dalam kita, kita ada dalam Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang bekerja, kita mau tidak jelas bagaimanapun, tidak mampu bagaimanapun, Tuhan yang akan memampukan. Kamu biar latihan setiap hari ya. Biar latihan setiap hari. Tapi kalau Tuhan ambil roh itu dari dalam dirimu, kamu tidak bisa buat apa-apa. Kamu boleh saja latih ala kadarnya, tapi membiarkan roh Tuhan bekerja di dalam, itu yang membuat mujizat terjadi. Yang tidak mampu lalu jadi mampu. Kenapa kemudian saya bilang, lebih baik kamu misa daripada terus latihan. Jangan sampai waktu untuk latihan lebih banyak. Nah, kita bisa lihat, kamu tadi geladi berapa jam? Giliran misa yang tidak sampai 1 jam, orang malas mau ikut. Mau latihan sampai 2-3 jam, orang berani duduk lama di sini tuh. Saya sudah perhatikan itu geladi-geladi itu. Mau 2-3 jam ada di sini, orang tidak mengeluh. Tapi misa yang tidak sampai 1 jam, mengeluhnya minta ampun. Bapak Ibu coba bertanya, itu benar gak imannya? Itu. Jadi itulah maksud dari jangan meminimalisir cinta dan perhatian itu pada uang dan materi, juga pada talenta, tapi pada kehadiran. Bunda Maria selalu hadir menemani Yesus. Itu yang sangat istimewa. Sampai dengan Yesus mati dan dipangku. Tuhan butuh kita hadir. Itulah yang membuat Tuhan senang. Dan lagi-lagi, jangan menghitung kedekatan dengan Tuhan dan kerajaan Allah pakai uang. Saya pernah dengar cerita yang tampak lucu tapi menurut saya aneh. Ada guru ini dibilang, ayo ke gereja, bikin buang-buang uang bayar ojek saja. Coba. Baru datang misa dianggap rugi uang ojeknya. Apalagi kalau datang latihan. Maka saya itu senang dan berdoa untuk mereka semua yang selama persiapan ini rajin datang. Seksi liturgi itu hampir siapapun yang latih datang. Dan mereka itu tidak dikasih uang oleh gereja untuk bayar ojeknya. Murni berkorban. Kita yang lain ini kan waktu kita punya giliran latihan baru datang. Mereka datang terus. Jadi saya berdoa khusus untuk mereka supaya mata Tuhan tidak tertutup melihat loyalitas dan pemberian diri mereka. Jadi kita jangan terlalu banyak hitung kerajaan Allah dengan uang, dan apalagi kita selalu memakai alasan uang untuk tidak dekat dengan Tuhan, tidak terlibat di gereja. Bapak Ibu, bukan bohong kalau Yesus bilang begini. Ketika Petrus ngomel, Petrus bilang apa? Tuhan, kami itu sudah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau.
baru kau bilang susah masuk kerajaan Allah. Terus untuk apa gunanya kami ikut kau dengan berkorban, mengorbankan segala macam? Yesus jawab apa waktu itu Ibu Yuli? Ingat? Dia pasti lupa karena dia sudah ingat lagu yang harus dia bawakan waktu jalan salib, waktu pasio nanti. Gini kata Yesus, Petrus, tenang. Siapapun yang demi aku dan mengikuti aku, meninggalkan istri, anak-anak, apapun yang ada di rumah, saat ini juga ia mendapatkan 100 kali lipat. Bukan istri sih, kan tidak mungkin dapat 100 kali lipat istri toh. Maksudnya apapun yang dikorbankan itu pasti akan dibalas oleh Tuhan. Maka Om Louis mereka dan kawan-kawan yang banyak berkorban untuk persiapan perayaan, pasti Tuhan balas. Yang penting kan lakukan dengan iman dan cinta. Pak Mikel mereka, Pak Gerix mereka, Ina mereka, siapapun yang selalu datang untuk melatih dan mempersiapkan perayaan. Mata Tuhan tidak tertutup. Yang penting Anda lakukan itu dengan prinsip omnia in caritate. Lakukan apapun dengan kasih. Nanti Tuhan akan balas 100 kali lipat. Semoga kita yang hadir di sini mengorbankan waktu dan tenaga untuk hadir dalam prosesi, dalam misa di hari pertama pekan suci, juga oleh Tuhan akan dibalas dengan rahmat berlimpah. Semoga Maria yang penuh rahmat membagikan rahmat itu juga kepada kita, keluarga kita, hidup kita, pelayanan kita, apapun yang kita harapkan untuk Tuhan lakukan yang terbaik bagi hidup dan perjuangan kita ke depan, juga untuk rangkaian persiapan, latihan, dan perayaan Tri Hari Suci yang akan kita selenggarakan. Semoga Tuhan memberkati.